Ya, aku datang ke sini sebenarnya bukan mau menanggapin konferensi persnya Doktif ya. Aku lebih ke sini sih pengen marah dengan media sih sebenarnya, kalian semuanya. Nah, orang tuh bisa ngomong apa aja ya. Orang tuh bisa memberikan tuduhan apa saja. Tapi kan kita nggak harus menuliskan setiap tuduhan orang. Dan aku nggak mau membalas sebenarnya. Dan aku tidak mau menanggapin apapun yang dikonfeskan oleh Doktif ya, karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Semua orang boleh ngomong. Kalau misalnya saya ngomong di sini ya, saya Bang Hotman lagi salah, Bang HPH. Saya ngeliat Bang HPH kemarin, misal ya, saya melihat kemarin Bang HPH ciuman dengan cowok. Untuk apa kita tanggepin? Emang ada buktinya? Atau saya ngomong nih ya, saya ngelihat Doktif, ya dia itu sebagai simpenan. Atau saya tahu Doktif ini adalah seorang misalnya wanita PSK. Untuk apa ditanggepin? Kan semua orang bisa memberikan tuduhan ya. Jadi kan tidak perlu kita tanggepin, ngabisin waktu untuk menanggapin tuduhan tersebut. Habis saya tanggepin tuduhan tersebut, besoknya ada tuduhan baru, besoknya ada tuduhan baru. Dan setahu saya, menurut guru saya, kalau itu salah, itu namanya fitnah. Kalau itu pun benar, itu namanya gibah. Jadi dua-duanya nggak ada yang benar. Dan menurutku nggak perlu aku tanggapin sedikit pun. Jadi aku datang ke sini bukan untuk nanggapin, tapi lebih kemarah dengan media semuanya. Karena aku ngeliat pemberitaan itu tidak berimbang. Dan aku kecewa sih dengan media-media yang memberitakan hal-hal yang nggak ada buktinya. Nah, aku nonton konferensi persnya selama berapa jam ya, 1 jam lebih itu ya. Apakah ada bukti yang ditunjukkan? Nggak ada, semuanya narasi semua. Nggak ada satupun bukti. Saya mengoplos hand body lotion. Ini saya mau ketawa sih. Mengoplos hand body lotion Helwa. Saya sebut deh mereknya, hand body lotion. Kalian pernah lihat nggak hand body lotionnya Helwa? Itu polosan loh. Itu polosan. Itu sekali lagi saya bilang itu polosan dan korbannya banyak. Masa kita mau belain suatu skincare body lotion yang polosan, yang nggak ada BPOM-nya, yang BPOM-nya, aku bisa ngomong BPOM-nya abal-abal. Untuk apa kita ngebelain hal tersebut? Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Benar-benar ngabisin waktu. Jadi menurutku ya nggak perlu ditanggepin, nggak perlu dijawab, nggak perlu dibalas. Lagian kan ini sudah masuk ke proses hukum. Aku kecewa sih dengan mantan ajudanku yang ada di sana ya. Sekaligus juga aku pengen ngajakin masyarakat semuanya. Aku nggak bisa kasih edukasi untuk yang ngomong, yang nyebarin. Karena yang ngomong yang nyebarin itu memang sudah agak nggak waras kan. Jadi ngomong dengan dia juga nggak ada gunanya. Yang harus diedukasi itu siapa? Media. Yang harus diedukasi itu siapa? Yang mendengarkan. Kalian yang harus diedukasi. Ada bukti atau enggak? Ada bukti konkret atau enggak? Kalau ada bukti konkretnya diberitakan, monggo silakan. Kalau ada bukti konkretnya didengarkan dan dipercaya, monggo silakan. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Nambahin dosa kita aja ujung-ujungnya. Itu sih menurut aku ya. Itu koreksi aku kalau misalnya aku salah ya. Itu fitnah semua ya, Dok? Nggak ada yang benar. Kalau aku tanggapin, setiap hari banyak yang bisa ngomong aku seperti itu. Masa setiap hari aku harus ngadepin media dan aku harus jawab satu-satu semua tuduhan orang? Kan nggak penting ya. Lagian ini orang, itu adalah, saya jelasin ya, beliau itu adalah mantan ajudanku yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara dan kena kasus narkoba, sempat ditahan di penjara. Dan timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia. Ternyata dia mengulangin kesalahannya lagi. Beliau itu memeras aku dan aku sudah tunjukkan buktinya di Instagramku. Semua buktinya, itu namanya bukti. Ya, semua screenshot chatnya semuanya jelas. Itu namanya bukti chat. Bahkan aku masih punya chatnya ada di sini. Masih ada di sini semuanya. Dan itu sudah aku laporkan ke pihak berwajib. Pihak berwajib nangkep, nahan, nggak mungkin kalau nggak punya apa-apa. Beliau ngelihat buktiku ini dan sudah karena yakin lah, maka ditahan. Dan aku sangat menyesalkan, satu, sudah mendapatkan penangguhan penahanan. Itu bukan bebas ya, itu penangguhan penahanan. Kalau ditanya dengan saya, apakah penangguhan penahanannya itu karena saya? Tentu saja tidak. Saya ini kan cuma rakyat biasa ya, orang sipil ya. Yang menentukan tentu saja adalah pihak berwajib. Dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian ada nggak tanya dengan saya? Sebagai etikanya ada bertanya kepada saya. Salah satu penyidik bertanya, "Dok, ini ada pengajuan penangguhan penahanan." Bagiku aku melihat, ya boleh aja. Aku bilang nggak ada masalah. Toh juga kita ada komunikasi dengan bapak itu sebelumnya. Dan aku ngerasa kayak, ya udah nggak jadi masalah lah. Yang penting proses masih terus berlanjut.
Tapi kan begitu beliau keluar, beliau melakukan konferensi pers dan menjelek-jelekkan, aku pikir ini sangat tidak bijaksana sih, sangat tidak bijaksana. Ini mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi disidangkan. Dan ini kan sama sekali tidak membantu proses hukumnya dia sebenarnya. Amat sangat tidak bijaksana sekali. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Beliau kan nggak ngerti. Ya, itu sih yang pengen ku sampaikan. Ya, sekali lagi aku tidak punya keinginan untuk menanggapi konferensi pers tersebut karena semua yang disampaikan tidak ada data, tidak ada bukti, dan juga itu semuanya ngawur, salah. Dan juga aku datang sini bikin untuk edukasi aja sih untuk rekan-rekan media dan juga masyarakat sih yang mendengar. Berarti ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan dokter itu terhadap mantan ajudannya juga bisa jadi atau seperti apa? Saya nggak bisa kecewa dengan dia sih ya, karena dari awal dia meras saya aja saya sudah kecewa. Dia peras saya aja saya sudah kecewa. Dia mempersiapkan foto yang foto dari 1 tahun sebelum berhenti aja saya sudah kecewa. Saya sudah kecewa lama dengan dia. Yang saya kecewa hari ini dengan teman-teman media sih. Mungkin diperasnya dalam nominal berapa, Dok? Dia minta 70 juta, selanjutnya 770 juta. Berarti 800 sekian atau Ya dari awal tuh saya tidak pernah menanggapin pemerasan ini kan. Dari awal sebenarnya kan itu kan dari jam 5 pagi ya. Dan saya sangat tenang sekali begitu beliau memeras saya jam 5 pagi, saya ngelihat saya tidak membalas satu chat pun. Satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib, ke polisi. Dalam hal ini saya kasih ke pihak berwajib, lalu pihak berwajib bilang ini tidak dapat diproses. Ini tidak dapat diproses. Kenapa? Karena tidak ada kerugian. Oke, saya pengen lapor, tapi nggak bisa. Lalu dikatakan apa? Ya kalau dokter pengen lapor harus menjadi korban terlebih dahulu. Artinya harus mentransfer. Bukan artinya saya ketakutan, saya mentransfer. Kalau saya nggak salah, kenapa saya harus transfer? Nggak seperti itu, karena hukum di Indonesia itu harus ada kerugian dulu. Sehingga saya memberikan transfer. Setelah saya transfer, saya melaporkan, dan laporan saya diterima pada waktu itu. Itu yang nominal 2 juta itu, Dok? Betul. Ngapain transfer banyak-banyak? Kata Bapak Polresnya katanya transfer berapa aja katanya. Yang penting ada kerugian. Lalu saya ada transfer lagi 5 juta. Lalu ada beberapa kali lagi transfer sih. Tapi memang tujuan saya kan sebenarnya ya udah kalau mau berhenti, mau resign kan baik-baik saja sih. Dan ini juga apa yang kita mau dukung ya dari keadaan seperti ini ya. Saya pikir kita harus bijaksana ya. Seorang mantan karyawan. Ini mantan karyawan yang digaji dengan layak, yang mendapat hak dengan layak. Setelah berhenti dari tempat kerja, menjelek-jelekkan tempat kerjanya, itu sangat tidak bijaksana menurutku. Sama seperti kita makan di mana, berak di mana. Apa sih yang kita mau dengerin? Apa sih yang mau kita kita hargain dengan orang seperti itu? Saya nggak appreciate sekali orang seperti itu sih. Bagi saya, kalau saya kecewa dengan tempat kerja saya sebelumnya, ya saya akan ngomong saya kecewa, tapi saya nggak akan jelek-jelekin. Kita cari makan di sana. Kita cari nafkah di sana. Itu menurut saya ya. Tapi nggak tahu menurut kalian. Tapi dok, Dok, kan tapi nama mantan ajudan dokter juga disebut-sebut oleh dokter ya, Dok ya. Dokter ngelihatnya gimana sih? Apakah itu sesuatu yang sebenarnya nggak harus dihubung-hubungkan dengan kasus yang ini apa gimana? Ya, sekali lagi saya bilang saya nggak bisa edukasi pihak sebelah sana ya. Karena saya edukasi orang yang waras aja, yang pintar aja ya. Kalau orang yang sudah agak nggak waras, ya percuma ngomongnya apa aja. Saya sudah mengalami ini kan dari Oktober. Semua bukti saya tunjukkan. Tapi kan memang di sebelah sana tidak ada kewarasan ya. Jadi menurutku saya nggak mau komentar apa-apa lagi. Saya sudah menyerahkan pada pihak yang berwajib. Ngapain lagi kita debat? Kalian mau nonton apa sih? Saya ribut-ributan dengan dia di media sosial saya. Saya angkat handphone saya terus saya marah-marah. Menurut saya nggak bijaksana. Orang sebelah sana menurut saya sih nggak waras ya. Kenapa harus saya tanggepin? Ya udah saya lapor polisi aja. Dan ini kan sudah masuk ke tahap akhir ya menurutku ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Ya kita lihat saja nanti di secara hukum bagaimana. Tapi dok, ada dugaan kong kali kong atau gimana nggak antara dokter detektif sama mantan ajudan dokter? Wah, hanya Tuhan lah yang tahu ya. Hanya Allah lah yang tahu yang seperti itu punya. Aku nggak tahu. Aku nggak berani menyimpulkan. Tapi ngelihatnya gimana sih dok? Apakah buat pencitraan apa gimana, menjelek-jelekan dokter, menjelek-jelekan dokter atau gimana, saling serang? Aku nggak menyerang dia. Aku nggak.
Adakah aku menyerang dia? Di teman-teman di media aku kompres untuk menjelek-jelekkan dia? Enggak, aku nggak menyerang dia sama sekali. Dok, dengan adanya dokter dari Dokter Samira edukasi dari edukasi produk sampai akhirnya terbawa-bawa masalah pribadi, masa lalu juga terseret-seret ke sini. Tanggapan dokter gimana? Dokter dibilang inilah, dibilang itulah. Ya, itu sesuatu hal yang aku sesalin sih sebenarnya, nggak ada hubungannya, dan mudah-mudahan juga bisa membuka mata masyarakat lah ya. Aku sekali lagi, aku tahu posisiku sebagai public figure, aku tahu aku mendapatkan banyak sorotan, aku tahu banyak orang yang berharap dengan aku, tapi nggak sepantasnya juga kita mendengarkan seorang tanpa bukti, tanpa fakta, orang yang secara membabi buta memberikan hinaan atau apa ya. Aku pikir itu juga tidak layak dan tidak wajib ya, tidak, maksudnya sangat-sangat nggak beretika ya menurutku ya. Tapi ya aku nggak mau tanggepin, sekali lagi aku benar-benar datang ke sini itu bukan mau nanggepin dia, dan aku nggak ada agenda sedikit pun pengen ngomong dengan kalian loh, benar-benar. Tapi setelah aku baca berita dan menurut aku pemberitaannya tidak berimbang, aku harus datang ke sini. Dok, ini kan dari mantan ajudan dokter juga sempat bilang bahwa menantang dokter ini untuk bersumpah terkait tidak pernah adanya pengoplosan dari produk. Gimana tuh dok mungkin? Mbak, beliau itu tersangka. Beliau kasusnya sudah P21. Tuntutannya 9 tahun. Seorang tersangka dan seorang mantan narapidana mau ngajakin aku bersumpah, ngapain? Selesaiin dulu aja masalah hukumnya. Nanti kalau misalnya hakim bilang dia nggak bersalah, dia mau ngajakin aku sumpah, oke deh, aku ikutin. Tapi kan lewatin dulu dong hakimnya. Ada hakim di negara kita tercinta kan. Saya pikir negara kita kan negara hukum ya. Dok, melihat kan dokter kemarin ikut ya ibaratkan ikut juga Persidangan, dalam Dok. itu ya pembicaraan dengan karyawan dokter. Apakah nantinya dokter akan menambah bukti baru mungkin untuk laporan dokter yang di Polres terhadap dokter? Ya, ini salah satu pemberat sih. Aku juga kemarin kan sudah beberapa kali, mungkin Polres Jaksel juga sudah agak bosan kali ya dengan bukti yang aku tambahkan ya. Setiap kali aku datang aku nambahin bukti. Mungkin dia capek juga ya, karena kan ada aja gebrakannya. Jadi aku lampirkan sih. Berarti jadi bukti tambahan lagi ya dok? Ya, aku melampirkan sih. Dok, ini kan dokter sendiri kan sempat berstatement bahwa dengan membongkar ini adalah suatu balasan atas kezoliman yang beliau terima. Gimana nih dok mungkin? Apa ulang? Iya dok, sempat bilang bahwa dengan dia membongkar semua ini ada salah satu bentuk untuk balasan dari kezoliman dari dokter Richard. Oke, kezoliman yang dimaksud oleh saya itu apa? Penyitaan handphone dan penyitaan akun. Pertanyaan saya, yang nyita akun dan yang menyita handphone itu siapa? Apakah saya? Yang menyita handphone dan menyita akun itu kan adalah pihak yang berwajib. Saya nggak bisa ngontrol pihak yang berwajib loh. Dan dalam hukum itu kan ada proses dan ada tahapannya. Jika penyidik menganggap bahwa ini adalah masuk ke ranah pidana, beliau berhak untuk mendapatkan alat bukti. Dan bukan untuk aku. Handphonenya nggak ada di aku dan akunnya nggak ada di aku sama sekali. Ya itu kan keputusan penyidik dalam menegakkan hukum ya. Dan aku pikir kalau nggak salah ya nggak usah khawatir. Aku pikir seperti itu sih. Jadi nggak usah marah dengan aku ya. Kalau misalnya memang kita nggak salah, kan dia dari awal sudah ngomong tuntut dong, tuntut. Terus aku ngelaporin, terus kalau sudah dituntut dilaporin, masa nangis? Dok, menurut dokter sendiri dugaan dan motifnya apa sih dok sama karyawan dokter ini? Persaingan bisnis. Selain persaingan bisnis dok? Persaingan bisnis. Kalau bukan persaingan bisnis apa lagi? Itu sudah jelas banget. Saya bekerja sudah 15 tahun. Pekerja sejati, dokter terkenal, klinik terkenal, sibuk kerja mas, praktek di kliniknya, ngobatin pasien, live, jualan, bukan sibuk gibah, ngomongin orang, menjelek-jelekkan orang. Saya pikir itu sudah jelas sih. Kalau orang sibuk kerja, memang orang sukses, itu nggak sempat ngomongin orang, dan nggak sempat ngata-ngatain dan gibah orang setiap hari. Dok, tanggapan soal tuduhan prostitusi online gimana? Waduh, ngaco banget sih. Nah, itu ya dok. Iya, kalau misalnya aku sudah ditangkap kali. Penegasan aja dok, nggak benar ya. Iya, aku sampai ini guruku. Ini guruku di Palembang, guru kuliahku loh.
salah satu guru kuliahku yang paling besar, dia kirim kayak gini punya, ya. Aduh, dia bilang, Richard, apakah ini benar? Saya bilang, saya sekali lagi tidak ingin melanggapi apa, karena saya nggak ngerasa sedikit pun. Tapi kalau sudah pemberitaannya sudah digiring dan pemberitaannya sudah nggak berimbang, oke, saya wajib untuk meluruskan ini sih, saya pikir sih. Kayak gimana ceritanya? Saya juga bisa ngomong kan kalau kayak gitu kan. Misal nih ya, ini aku ngomong misal ya, Doktif itu PSK. Semua orang bisa ngomong seperti itu. Buktinya mana? Apalagi kalau misalnya kita ngomong dalam kesakitan, dalam kebencian. Kan semuanya bisa ngomong. Tapi kan nggak boleh dong. Kalau ngomong, kalau nggak berpendidikan oke. Tapi kalau berpendidikan, ya kita harus ngomongnya pakai fakta dan bukti. Bahkan sempat pihak sana menyebutkan bahwa Doktif dahulunya sering gonta-ganti cewek dan sampai ketahuan oleh Dokter Richard, Dokter Richard suka ganti-ganti cewek dan hampir ketahuan istri. Itu gimana nih, Dok, untuk menanggapinya? Yang nggak perlu aku tanggapin lah. Istri aku aja. Berarti ini anggap sebagai guyon juga, Dok, ya, kayak ada ya rumah tangga baik-baik Ya, aja, terus dia itu malah siapa ada sih? gonta-ganti. Dia itu siapa sih? Temen bukan, mantan pacar juga bukan, Musuh ya. istri juga bukan. Istri aku aja nggak ribut kok, dia ribut banget Tapi sih. istri menanggapi seperti apa, Dok? Ketawa. Lagi enak-enak, adem ayam, terus tiba-tiba prostitusi lah, gonta-ganti pasangan lah, gimana, Dok? Ya istriku cuma, dia ada ngomong sih, dia itu siapa sih, dia bilang, mantan pacarmu bukan, dia bilang. Atau dia ini fans terselubung atau apa sih? Aku aja nggak repot kok, dia lebih repot dari aku. Akan Dia laporkan juga, Dok, pencemaran nama baik. udah dilaporkan kan, apalagi, dan ya ini juga kan tahap akhir ya, nanti kita tunggu aja sih menurutku sih. Aku capek juga masa kita ngelaporin lagi terus. Kalau bisa kan kita kan nggak ada masalah hukum ya, apain lah masalah hukum. Capek sih aku. Kok dia nggak capek-capek ya, aku heran ya. Dan dia juga tidak jerah, Dok. Maksudnya masih Nah itu kata kamu ya, bukan kata aku ya. Kata dia, dan dia tidak berjerah katanya. Kalau aku aja ngerasa capek. Kalian yang nonton nggak capek apa lihat drama kayak gini punya? Iya, ini Keoptimisan dokter untuk dokter jadi TSK gimana? gimana? Keoptimisan dokter untuk dokter Seberapa jadi optimis? TSK. Saya optimis, seberapa optimis beliau menjadi TSK, saya nggak tahu. Saya nggak bisa memberikan komentar. Bagi saya semuanya serahkan kepada hukum. Kalau memang dia salah, ya silakan dihukum sesuai hukum berwajib. Kalau beliau nggak salah, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang saya yang salah, saya siap bertanggung jawab. Itu aja sih. dan Kalau tidak akan sekarang kan kabur. akunnya tuh udah disita sama Iya. kepolisian. Akun sosmednya. Iya, saya nggak tahu sih. Saya juga dengar dari beliau sendiri di konferensi ya. Itu aja sih yang saya tahu. Sisanya saya nggak tahu. Bukan saya yang sita soalnya. Saya bukan penyidik. Dok, ini kan dari preskon ajudan dokter kemarin dan juga dengan keluarganya juga ikutan preskon juga, gimana nih, Dok? Sempat menghubungi pihak mereka juga nggak sih, Dok? Mungkin Nggak lah, ngapain kita hubungin ya. Aku sudah memberikan kesempatan, sebenarnya sudah penangguhan penahanannya sudah aku okein juga kan. Bukan aku okein ya, sekali lagi ya. Aku secara nggak langsung memberikan persetujuan juga kan. Aku kecewa sih sebenarnya. Dan sebenarnya dia itu dirugikan. Dia sangat dirugikan sih. Karena kan kalau kasus ini dilanjutkan sampai ke pengadilan kan itu menjadi pemberat sebenarnya. Tapi mungkin kan beliau nggak tahu. Ya, karena kan level pendidikan beda. Tapi yang memanfaatkannya ini yang sebenarnya jahat ya. Ini kan kalian lihat ya, ini bukti chatnya dia ya. Boleh ke mungkin kamera, bisa Dok. di kamera atau dibacakan, Dok? Ini ada Sebentar dulu, Dok. Dilihatkan dulu. Ya, kalian sendiri aja menilai ini pemerasan atau bukan ya. Kalau memang tidak mau bantu saya, tidak apa-apa. Berarti harga dirimu lebih rendah dari bantuan yang saya minta. Saya tunggu sampai jam 12 siang ini, dokter. Saya tunggu sampai jam 12 siang ini, dokter. Tapi, Dok, sebelumnya memang ada masalah atau seperti apa sih? Gak ada masalah, gak ada Berarti masalah. dia tiba-tiba keluar gitu, minta memeras. Dan file-file yang dilampirkan adalah file-file yang sudah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Itu yang bikin saya kecewa sih. Selama bekerja pun bermasalah nggak, Dok? Sebenarnya cukup baik ya. Dia kan sebenarnya aku kan punya ajudan ya, dia juga punya ajudan, aku juga punya ajudan yang baru. Kan tugasnya adalah menjaga aku aja ya. Jadi dia tuh bukan asisten pribadiku, bukan ya. Tapi sebagai ajudan aja yang melindunginku, ngebantuin aku juga. Secara tugas dan pekerjaan aku pikir cukup baik ya. Aku fair sih. Kalau memang bekerja cukup baik sih.
ini aku tanya minta berapa, 70 juta, aku sempat bilang astaga, aku sudah anggap kamu seperti keluargaku sendiri, aku bilang. Dia kasih nomor rekening, terus aku bilang juga, ya aku sudah kayak anggap dia seperti keluargaku sendiri ya. Terus ini juga dia minta 770 juta, Silakan dok. dia minta 770 juta dan dia bilang juga, kalau dokter bantu saya anggap saya tidak tahu apa-apa dan saya akan pulangkan semuanya. Tapi nanya nggak sih dok alasannya kebutuhan pribadi kah atau apa? Mau buka usaha. Mau buka usaha. Dan pada waktu dia pulang juga, setelah saya kasih dia pulang, pada waktu itu saya juga kasih sedikit modal usaha ya. Tapi sempat nanya nggak sih dok kayak, ini kamu kenapa sih saya kerja sama kamu baik-baik aja nggak ada masalah. Yang ini dia bilang, pagi dokter, aku akuin dokter memang sabuk hitam. Aku nggak paham maksudnya apa. Aku minta uang bantuan 5 juta untuk pindahan. Setelah itu aku tidak ganggu lagi. Demi Allah yang mempunyai nyawaku, aku tidak akan campurin kehidupan pribadi dokter lagi. Kalau urusanku sudah selesai, motor dan handphone akan kupulangkan kepada Andrian. Andrian ini dalam hal ini ada HRD ya. Ini semua fasilitas itu dikasih ya, baik motor, handphone, gaji, ya semua tunjangan itu semuanya dipenuhin semua ya. Gajinya berapa dok? Gajinya itu di atas 6 juta loh. Gede juga ya dok? Ya, kalau kalian tanya dengan aku untuk level ajudan itu cukup layak lah ya aku bilang ya. Makanya aku sangat kecewa sih. Aku sangat kecewa sekali sih. Bagi aku mengundurkan diri nggak jadi masalah, silakan aja sih. Silakan aja. Cuma jangan punya niat jahat ya. Apalagi dengan tempat kita bekerja. Kalau kita nggak suka dengan tempat kita bekerja atau nggak suka dengan pimpinan kita boleh. Tapi nggak boleh kita jahatin orang yang sudah memberikan rezeki bagi kita dan keluarga kita. Dok, kepikiran nggak sih dok kalau dia masuk ke tempat dokter itu memang ada niat untuk menyelidiki dokter? Wah, aku nggak tahu kalau itu ya. Kita walau alam balikin orangnya aja. Dok, ini kan dengan dokter melakukan ajudan dokter, beliau sempat mengatakan bahwa ini salah satu kezoliman dari merasa terzolimi beliau. Gimana nih dok? Ya kalian aja yang nilai sih. Aku ada nonton kan dan aku masukin ke videoku juga. Kok aku ngerasa ini ya, ada videonya ini. Ini adalah orang-orang yang terzolimi. Dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit. Berarti bisa dibilang juga Jadi di sini dok, Ini ada yang kerjasama ya dok ya? yang meras siapa, yang dizolimin siapa, yang terzolimi siapa. Gak ngerti aku lah. Apa dunia ini sudah sekacau ini karena perang ya? Yang perangnya Iran dengan Israel di sebelah sini juga jadi ngaco jadi. Dokter kan menganggap dia sebenarnya sudah seperti keluarga ya dokter ya. Mungkin bisa jelaskan arti dari tersebut dok. Kalau aku sih nganggap semua karyawanku seperti keluargaku ya. Ini adalah ring terdekatku, ajudanku, ada asisten pribadiku juga, ada Hans ini juga kameramenku. Ini orang terdekatku semuanya. Aku sih dengan mereka nganggap mereka itu seperti keluarga aku ya. Karena kan kita itu ketemu tuh sangat sering sekali. Meskipun kadang-kadang aku memberikan sebagai pimpinan tentu aja aku kadang-kadang marah dengan mereka. Kadang-kadang aku memberikan teguran kepada mereka. Kadang-kadang aku memberikan hukuman kepada mereka. Tapi di luar dari itu aku juga memperlakukan mereka seperti keluarga aku sendiri. Apa yang aku makan, mereka makan. Aku kalau di restoran makan di mana, mereka ikut makan di mana. Aku juga berusaha memberikan mereka apa yang layak dan seharusnya mereka dapatkan dari perusahaan, baik gaji, insentif, uang perjalanan, uang dinas dan lain sebagainya. Dan aku pikir itu kewajibanku. Kalau ada yang nggak suka bekerja denganku, mungkin nggak suka dengan gaya kerjaku karena aku keras, karena aku nggak jadi masalah sih. Silakan berpisah baik-baik. Aku juga nggak ada hard feeling dengan orang seperti itu punya. Ya silakan cari tempat kerja yang baru dan nggak saling menjelekkan. Aku nggak akan menjelekkan kamu dan kamu jangan menjelekkan aku, udah kayak gitu aja. Oke dok, mungkin yang terakhir dok untuk laporan dokter terhadap dokter di Polres mungkin masih jauh ini seperti apa dok? Saya nggak terkopi sama sekali. Malah saya nonton dan taunya tuh dari dokter sendiri ya, bahwa katanya akunnya disita, itu aja sih. Aku nggak tahu malah. Tapi merupakan langkah bagus ya dari pihak polisi dan Mukta ya dok sebenarnya ya. Iya, alhamdulillah. Dunia agak damai sedikit.
Dok, tadi bicara edukasi dok, ya edukasi, terus persaingan bisnis. Menurut dokter, edukasi yang baik untuk kompetitor seorang bisnismen seperti apa sih dok? Biar masyarakat tahu. Edukasi yang baik itu adalah ngajarin masyarakat, buat masyarakat jadi lebih pintar, bukan masyarakat ngajakin masyarakat dengan penuh kebencian. Kita ajarin masyarakat itu jadi pintar, jadi cerdas, bukan ajakin masyarakat itu jadi pembenci. Benci sebelah sana, benci sebelah sini, nyerang sebelah sana, fitnah sebelah sana. Aku rasa bukan itu esensi edukasi ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong edukasi itu masyarakat jadi pintar. Oh, aku tahu nih, Mercury kayak gini. Oh, kalau skincare pakai hidroquinone kayak gini. Oh, ini abal-abal nih, ini polosan nih. Oh, ini kalau dipakai nih wajah jadi merah nih. Bukan, aku pikir bukan nyerang orang ya, bukan nyerang ke merek nggak jelas, terus memberikan bahkan aku aja tuh nggak pernah ngajakin cancel culture atau apa kayak gitu, punya serang keluarganya, serang ini. Masyarakat harus jadi lebih cerdas sih menurutku. Dok, ngaruh nggak sih dokter dengan produk-produk penjualan dokter? Alhamdulillah nggak terlalu berpengaruh, karena kan segmenku adalah menengah ke atas, orang-orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi kalau terganggu atau tidak, aku terganggu. Aku terganggu, keluarga aku terganggu, staff-staffku dan timku terganggu. Dan yang lebih aku sedih mungkin bukan akunya yang terpengaruh, tapi lebih ke industrinya ya. Industrinya yang berpengaruh sih. Teman-teman yang lain sih yang terpengaruh sih. Dan aku sangat menyayangkan itu. Dok, mungkin habis respon ini mungkin dokter atau enggak mantan karyawan dokter melihat ada yang mau disampaikan ke dok? Nggak ada lah, biar polisi aja yang selesaiin. Ini kan sudah masuk kejaksaan dan pengadilan ya, biar nanti ya kejaksaan dan pengadilan aja yang selesaikan. Tadinya sih aku berharap ini bisa RJ ya. Aku tahu beliau adalah orang kecil. Aku tahu beliau ini bukan orang yang, kalau aku ngomong nggak jahat, aku juga salah ya, karena kan ini pengancaman ya. Tapi mungkin ada kehilafan di sana, aku nggak tahu juga lah, aku nggak bisa nilai lah ya, karena kan hati orang kan masing-masing kan kita nggak tahu ya. Tapi kan aku pengen kasih tahu bahwa beliau salah, dan bagaimanapun juga apa yang beliau buat itu disebarkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Beliau tuh mencipta kondisikan sesuatu, ngerti nggak? Cipta kondisi, misalnya kayak gini, ini aku gabungin jadi satu, terus aku fotoin, terus aku bilang yang kerja di sini ini juga merangkap kerja di sini. Kan bisa aku buat narasi seperti ini. Ya padahal ini kan masing-masing berdiri sendiri. Ya, tapi aku menciptakan suatu narasi dan menurutku itu kan jahat ya. Oke. Dan ini disebarkan oleh orang lain. Dan aku pengen kan sebenarnya kan udah cukup sampai di sini aja. Yang penting kamu sudah tahu salah dan dia ditahan aku ngerasa 2 minggu ya. Aku pikir beliau sudah cukup tahu lah ya bahwa beliau salah ya. Kan bisa RJ atau bisa apa ya. Aku juga nggak tega sih sebenarnya memisahkan beliau dari keluarganya, dari anak-anaknya yang nggak tahu apa-apa ya. Tapi ketika kejadian sudah seperti ini, aku pikir nggak bijaksana ya kalau misalnya aku melepaskan beliau ya. Sangat tidak bijaksana kalau misalnya aku memaafkan. Ya udah lanjutin aja ke masalah hukum. Kemarin juga ditanyain dengan pihak penyidik bagaimana dok. Aku bilang lanjut. Biar pengadilan aja yang memutuskan kalau seperti itu. Dok, menurut dokter sendiri, dokter itu pansos nggak sih dok sama dokter? Kalian saja yang mau menilainya. Penjualan dokter jauh lebih tinggi daripada produk lain. Oke.